Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ananda Gloris, Jonas Gandang Satria, dan saya sendiri, Lady Syahole, akan membawakan materi yaitu saling melayani. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memerintah bumi atas nama Allah dan juga membangun budaya demi kemuliaan Allah. Tapi kita harus tahu dulu tentang apa itu arti melayani. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 2 tadi, bahwa Allah sendirilah yang memerintahkan kepada kita untuk melayani, dalam artian memelihara bumi demi kemuliaan nama Tuhan. Yang harus digarisbawahi adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Berarti pelayanan itu adalah bentuk tindakan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu siapa saja sih orang yang diperintahkan Tuhan itu? Tentunya semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua anak Tuhan, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, semuanya boleh melayani. Nah, ada pertanyaan juga nih pasti, bagaimana sih caranya untuk melayani? Tentu cara melayani bukan hanya berbicara melalui mimbar seperti para pendeta, para pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui perkataan mereka dalam mimbar, tetapi melalui sikap kita, perbuatan kita itu juga bentuk dari tindakan melayani sesama. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengapa kita harus melayani? Kita melayani karena Tuhan sudah menunjukkan teladan bagi kita bagaimana Tuhan memberikan dirinya untuk disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia. Kita melayani sebagai ucapan syukur atau ucapan terima kasih kepada Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 itu tertulis kurang lebih seperti ini, bahwa pelayanan yang dilakukan kepada Tuhan akan memperoleh upah, yaitu mahkota dari Kristus. Tetapi kita harus mengerti bahwa kita melayani itu bukan karena upah, melainkan karena kita dipanggil sebagai pelayan Tuhan, di mana Tuhan telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib, dan Tuhan telah menunjukkan bagaimana Yesus menjadi teladan dalam melayani bagi kita. Itulah mengapa kita harus melayani. Nah, pada bagian kedua video ini kita akan membahas materi tentang pemimpin yang melayani. Dalam hal ini, Yesus adalah Raja, seorang pemimpin yang melayani. Sebelum masuk ke dalam materi, saya memiliki sebuah ilustrasi. Di dalam suatu kelas ada beberapa murid, dan seorang murid yang bernama Siska itu tidak dapat menghadiri kelas pada hari ini karena dia sedang sakit. Jadi Rudi sebagai seorang ketua kelas, dia menggantikan Siska untuk membersihkan ruang kelas. Dalam hal ini, Rudi sebagai seorang ketua kelas menunjukkan sikap yang rendah hati dan bertanggung jawab karena dia mau menggantikan Siska yang bertugas pada hari itu. Nah, mari kita merenungkan dua pertanyaan berikut. Yang pertama, tindakan apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada dalam posisi Rudi? Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin itu? Sikap pemimpin yang seharusnya diteladani adalah sikap Tuhan Yesus. Yesus adalah seorang pemimpin. Bahkan pada saat kelahirannya, ia diberikan emas, kemenyan, dan juga mur. Hal itu menandakan bahwa Yesus adalah seorang pemimpin, yaitu seorang raja. Kemudian ia dibaptis oleh baptisan Yohanes Pembaptis. Hal itu juga menandakan bahwa Yesus adalah seorang raja. Nah, ketika ia menjadi guru bagi murid-muridnya, ia mau membasuh kaki murid-muridnya. Hal itu merupakan bentuk pelayanan Tuhan untuk murid-muridnya. Ia pernah berkata bahwa
ia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah, pemimpin aja bersikap seperti itu, apalagi kita yang bukan seorang pemimpin. Oleh sebab itu kita harus mau merendahkan hati kita untuk melayani sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita sebagai murid Tuhan harus melayani dia seperti Tuhan. Kita melayani dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, tidak segan-segan, tidak malu, dan tidak menjadikan kedudukan untuk menekan atau meninggikan diri dalam melayani. Dengan melayani, kita juga dapat membentuk diri kita untuk tidak gengsi, tidak sombong, tetap rendah hati, dan tidak memandang rendah orang lain yang mungkin status ekonominya lebih rendah dari kita. Sebagai murid Tuhan, kita itu dipanggil untuk melayani Tuhan demi kemuliaan Allah. Nah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan untuk teman-teman. Jadi, kita harus tetap meneladani bagaimana Yesus Kristus dalam melayani. Kita dapat melayani dimulai dari diri kita sendiri. Contohnya apa sih, Kak? Kita harus mengerjakan pekerjaan rumah tanpa disuruh terlebih dahulu. Di sekolah, kita bisa membersihkan papan tulis, kita bisa menyapu kelas, juga mencabuti rumput di taman. Seperti itu materi pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik. Sekian dari kami. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Bye.